Fuck you. Halo Niners, apa kabar? Apakah kalian masih ngopi lalu kalian tempelin tembok? Bagus, terima kasih yang sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film yang berjudul The Equalizer atau Keseimbangan. Film tahun 2014 ini bergenre thriller action, dibintangi oleh aktor veteran yaitu Denzel Washington. Bagi kalian yang baru pertama kali datang di channel ini, sangat disarankan untuk subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, inilah spoilernya. Di awal film kita akan berfokus dengan seorang om-om. Dia bernama Robert, di mana kebaikan, keramahan, kedisiplinan, dan keperfekannya sangat melekat pada dirinya. Robert dalam kesehariannya bekerja di sebuah toko kayu dan perkakas bernama Homart sebagai seorang karyawan. Saat jam makan siang, Robert menemui temannya yang bernama Ralphie, di mana Robert meminta Ralphie untuk menjaga pola makannya karena katanya Ralphie akan melakukan program diet agar dapat lolos tes satpam. Progress, not perfection. Tengah malam, Robert yang tidak bisa tidur mendatangi sebuah kafe langganannya dengan membawa sebuah buku. Di sini kita diperlihatkan seorang gadis ayu bernama Alina. Mereka sempat berbincang-bincang soal kisah pelaut setelah Alina melihat tentang buku yang Robert baca. Tak lama dari itu, Alina pun pergi dari sana. Di malam berikutnya mereka bertemu di kafe yang sama. Robert menceritakan soal pelaut itu. Tiba-tiba telepon Alina berdering. Telepon tersebut dari seseorang bernama Slavi. Slavi adalah seorang germo dan Alina adalah seorang wanita yang bisa dibilang wanita pengasah keris. Di sini Slavi menyuruh Alina bertemu kliennya yang sudah menunggunya di luar kafe. Alina sempat menolak karena perilaku kliennya yang kasar terhadap dirinya. Hah, kasar? Gimana tuh? Next. Karena hutangnya terhadap Slavi, akhirnya Alina tidak bisa menolak, lalu pergi menemui kliennya itu. Robert yang paham situasi tersebut, dia hanya melihat dari kejauhan. Keesokan harinya, Robert terlihat sedang menemani Ralphie latihan, agar Ralphie bisa lulus tes menjadi satpam. Malamnya seperti biasa, Robert kembali ke kafe itu, dan kembali bertemu dengan Alina. Di sana Alina mendatangi Robert hanya sekedar berbincang-bincang. Terlihat di wajah Alina ada bekas lebam akibat kliennya yang kemarin malam. Dirinya bercerita dia terpaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Dalam percakapan itu terlihat mereka pun semakin akrab. Sebagai om jantan, Robert pun mengantarkan Alina pulang. Tiba-tiba saat dalam perjalanan pulang, Slavi menghampiri mereka. Terlihat Slavi kesal dengan Alina karena membuat klien sebelumnya kecewa. Kemudian Slavi memaksa Alina masuk ke dalam mobil. Lalu Slavi memberikan kartu namanya apabila Robert membutuhkan seorang wanita. Semenjak kejadian di beberapa malam lalu, Robert tidak pernah melihat Alina di kafe. Pemilik kafe memberitahunya kalau Alina masuk rumah sakit karena ada seseorang yang memukulinya. Robert langsung bergegas menuju rumah sakit. Di sana dia melihat Alina yang berbaring lemas dengan wajah yang penuh memar. Dia adalah Merdi, rekan sekerja Alina. Merdi bercerita bahwa Alina dipukuli oleh Slavi bosnya karena tidak mau mengikuti aturan yang Slavi berikan sebagai wanita pengasah. Keadaan tersebut membuat Robert gelisah. Robert langsung menuju restoran milik Slavi. Slavi berada di sebuah ruangan dengan beberapa anak buahnya. Tak lama Robert masuk ke ruangan Slavi berada dan memberikan uang ke Slavi sebagai jaminan agar Slavi membebaskan Alina menjadi wanita pengasah. Slavi menolak mentah-mentah tawaran yang Robert berikan dan merendahkannya dengan mengatakan akan memberikan Alina dengan gratis guys selama 1 bulan. Dan promo tenan. Nah, dan disinilah kita akan diperlihatkan siapa Robert yang sesungguhnya. Ini nih perlu dikasih paham. Robert sempat membuka dan menutup pintu beberapa kali. Tiba-tiba Robert menganalisa setiap titik, setiap sudut dengan sistematis dan terstruktur. Kemudian dalam hitungan detik, dia menghabisi Slavi dan seluruh anak buahnya di sana. Modar kon. Dan dapat disimpulkan Robert yang dapat menganalisa setiap gerakan secara terstruktur ini bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang yang sangat terlatih. Anjay. Keesokan harinya Robert bekerja seperti biasanya. Kemudian dia dihampiri Ralphie yang dengan senang mengatakan bahwa berat badannya telah turun.
Setelahnya sampai di rumah, Robert melihat sebuah berita tentang orang-orang yang dibunuhnya semalam. Namun polisi menginformasikan bahwa pembunuhan tersebut disebabkan karena bentrok antara geng. Di tempat lain terlihat seseorang yang baru saja dijemput dari sebuah bandara. Langsung datang menuju tempat TKP, menganalisa dan mengecek semuanya. Dia adalah Teddy tanpa bir. Teddy adalah pasukan elit yang terlatih dan dikirim Pushkin untuk menyelidiki kematian Slavi. Pushkin adalah seorang bos mafia gelap yang berfranchise di Amerika. Keesokan harinya Robert mencari Ralphie, namun temannya memberitahukan bahwa Ralphie telah keluar dari kerjanya. Sepulang dari kerjanya, Robert menemui Ralphie di tempat restoran ibunya. Terlihat Ralphie sedang sibuk membantu ibunya membetulkan atap warung yang terbakar. Hal ini disebabkan oleh polisi korup yang meminta jatah uang kepada ibunya, dan Ralphie pun mengundurkan diri hanya untuk menjaga ibunya. Sebagai teman yang baik, Robert pun memata-matai polisi korup dan memvideo segala tindakan polisi korup itu. Malamnya saat Robert bertemu dengan polisi korup itu, Robert mencoba mengancamnya dengan akan menyebarkan video itu. Polisi korup yang kesal itu pun mencoba menghajar Robert, namun Robert dapat dengan mudah mengembalikan keadaan dan menghajar polisi korup itu dan menyuruhnya untuk mengembalikan uang yang dia palak. Dan akhirnya Ralphie pun dapat kembali bekerja. Di sisi lain, Teddy dan Frank sedang mendatangi sebuah pabrik bawahan Slavi dan menginterogasi seorang pria. Kedatangannya yang tidak diterima dengan baik pun membuat Teddy, yang adalah seorang yang mudah melakukan kekerasan dan brutal, pun menghajar pria itu. Frank sempat kesal dengan kejadian tersebut, namun dirinya tidak bisa apa-apa karena Teddy adalah tangan kanan seorang mafia besar, yaitu Pushkin. Kemudian Teddy bertanya dengan Merdy karena Teddy mengetahui bahwa Merdy dekat dengan Alina. Karena didesak, akhirnya Merdy mengaku bahwa dirinya dan Alina pernah didatangi pria berkulit hitam di rumah sakit. Setelahnya Teddy langsung membunuh Merdy. Di tempat kerjanya, Robert menghampiri Jenny, karyawan kasir. Ternyata dia sedang dirampok oleh seseorang. Perampok itu juga meminta cincin milik Jenny. Robert yang akan melawannya tertahan karena seorang anak kecil. Namun Robert sempat melihat plat nomornya. Setelah jam kerja selesai, Robert mengambil palu di sebuah rak. Di sini juga terlihat Ralphie yang sudah memakai seragam satpam. Keesokannya saat toko itu buka, Jenny menemukan cincinnya kembali di mesin kasir, bersamaan dengan Robert yang mengembalikan palu yang diambilnya kemarin. Di malam harinya, saat Robert ingin keluar rumah untuk mencari angin, dia diinterogasi Teddy yang mengaku sebagai anggota polisi dan menanyakan tentang pembunuhan di restoran pekan lalu. Dengan tenang Robert mengatakan, "Ya, saya emang datang ke sana untuk makan malam, tapi cuma sebentar karena ternyata teman saya tidak jadi datang karena ada urusan lain." Kemudian Teddy pun juga memberikan foto Merdy yang telah tewas dibunuh. Robert juga menjawab, "Oh ya, saya tahu orang ini. Saya sempat melihatnya namun tidak mengingat namanya." Setelah itu Teddy pergi dari sana. Karena Robert merasa dirinya tak aman, Robert memasang alat CCTV di sudut-sudut rumahnya. Keesokannya Teddy yang mulai penasaran dengan Robert menyuruh anak buahnya untuk mencari informasi tentang Robert. Ketika ditemukan, anak buahnya mengatakan bahwa Robert hanyalah orang biasa. Teddy yang berfeeling mencoba menguji Robert. Saat malam tiba, Teddy mengirim seorang pembunuh ke kafe Robert biasa nongkrong. Mengenakan seragam PLN, pembunuh itu dapat diketahui Robert. Kemudian pembunuh itu dapat dengan mudah Robert singkirkan juga. Hal ini ternyata tidak terlihat Teddy karena terhalang oleh sebuah truk. Setelah keluar dari kafe, Robert memotret Teddy dan kemudian kabur kembali ke rumahnya. Saat Teddy dan anak buahnya mengejar sampai rumah, Robert dengan mudah mengecoh mereka dan akhirnya Teddy bersama anak buahnya pergi dari rumahnya. Hari berikutnya Robert penasaran siapa sebenarnya Teddy, kemudian pergi menuju rekan namanya yaitu Susan untuk mencari informasi dan meminta izin untuk beraksi. Setelahnya satu persatu dari anak buah dan bisnis milik Push dilumpuhkan. Seperti Frank, polisi korup yang diinterogasi Robert untuk memberitahu tempat bisnis milik Push. Singkatnya, saat Robert dibawa Frank menuju bisnis milik Push yang berkedok pabrik daging, tapi padahal tempat penyimpanan uang bisnis Push, Robert dengan mudah melumpuhkan mereka semua dan membagi-bagikan uangnya ke karyawan di sana dan menelpon polisi untuk menangkap anak buah beserta uang milik Pushkin. Malamnya saat Teddy dengan anak buahnya di sebuah restoran dan anak buahnya yang izin ke toilet, Teddy menerima telepon dari Pushkin, namun dia menolaknya. Tak lama Robert datang dengan membawa kacamata milik anak buahnya Teddy dengan penuh bercak darah.
Di sini Robert menggertak Teddy agar dirinya menghentikan niatnya untuk membunuh Robert. Jika tidak, Teddy lah yang akan Robert bunuh dan menghancurkan bisnis milik Pushkin. Gertakan ini malah dianggap remeh oleh Teddy. Kemudian sepulangnya dari menemui Teddy, Robert yang telah memiliki bukti-bukti ilegal Pushkin pun mengirimkan ke Susan dan setelahnya meledakkan bisnis kapal minyak milik Pushkin di sebuah dermaga. Hal ini membuat Pushkin marah dan meminta Teddy untuk segera menghabisi Robert. Jika tidak, Teddy akan digantikan oleh pembunuh bayaran yang lain. Ternyata di sini Teddy merencanakan sesuatu, yaitu dengan menyandra rekan-rekan kerja di gedung Homart tempat Robert bekerja. Karena dia tahu ini adalah jebakan, Robert meninggalkan handphonenya di bis dan diam-diam masuk ke dalam toko melalui pintu belakang. Kemudian membunuh salah satu dari anak buah Teddy yang menyandra Rapley. Robert juga menyuruh Rapley untuk membawa teman-temannya keluar. Karena insting pengalamannya sebagai pasukan elit, Robert dapat membunuh satu persatu dari anak buahnya Teddy dengan alat-alat yang tersedia di toko itu, hingga yang tersisa Teddy seorang. Tiga hari setelah kejadian tersebut, Robert langsung datang ke persinggahan Pushkin. Tanpa tawar-menawar, Robert langsung membunuh Pushkin dengan cara dibakar. Tamat kesimpulan dari saya, terkadang kesempatan akan terus ada bagi orang yang tidak menolak kesempatan itu. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like agar channel ini semakin berkembang. Untuk mengakhiri video, saya doakan apa yang kalian lakukan diberi kelancaran dan kemudahan. Next.